Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Ini PDI ya, yang terus-menerus menyerang Pak Jokowi ya. Apa-apa disalahkan Pak Jokowi ya. Bahkan PPN 12% yang sedang hangat dibicarakan ya akhir-akhir ini mereka menyalahkan Pak Jokowi waktu itu, padahal partai-partai lain itu sudah tahu bahwa ini adalah inisiatif dari PDIP sendiri. Nah, ini bahkan kadernya sendiri yang sering berkuar-kuar ya, terus memojokkan Pak Jokowi dari Sitorus ya. Nah, dia bahkan sampai keceplosan dan mengaku ya bahwasanya PPN 12% ini adalah dari inisiatif PDIP, bukan pemerintah katanya ya. Nanti akan kita simak ya, detik-detik dia keceplosan ngomong gitu ya. Nah, ini karmanya kayaknya sudah mulai terlihat ya. Kader-kadernya ini sudah banyak yang kasus ya, dan sampai pasti Bu Megawati ini sampai pusing ini ya. Dan langsung saja kita simak videonya bersama. Makmun, anggota DPRD Lahat dari PDIP, kini menjadi sorotan tajam. Di tengah citra PDIP sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan wong cilik, Makmun justru diduga kuat terlibat dalam praktik jual beli proyek yang mencoreng nama baik partai dan amanat rakyat. Bersama Julius Maulana, Ketua DPC Lahat, Makmun dikabarkan menjadi dalang intervensi APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Lahat lewat praktik makelar proyek. Ironisnya, uang yang dikumpulkan ini konon digunakan untuk serangan Fajar Julius Maulana pada Pilkada Lahat yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan. Kini, Makmun harus mempertanggungjawabkan dana yang telah disetorkan para pengusaha. Sebagai wakil rakyat, tindakan Makmun adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Alih-alih menjadi suara rakyat, ia justru terjebak dalam praktik korupsi yang merusak citra partai sekaligus mencederai demokrasi. Jika terbukti, kasus ini menjadi pukulan telak bagi PDIP dan tamparan bagi mereka yang mengaku berpihak pada rakyat kecil. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Bentar lagi yang dipecat dari PDIP adalah Deddy Sitorus dan Adian serta Hasto karena terlalu cari muka dan nebar hoak terus. Hahaha, belaga gila loh. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Antara keceplosan dan kejujuran. Beda tipis soalnya. Biasanya omongan yang pertama itu yang jujur loh. Soalnya nggak pakai mikir. Jadi ingat pepatah, sedalam-dalamnya kamu mengubur bangkai pasti akan tercium juga. Salam Jigigis, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sales RUU HPP si Deddy Sitorus ini emang suka blunder ya sama omongannya sendiri. Coba kita dengerin dulu. Itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi
internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena kita melihat kondisi daya beli masyarakat yang sudah terpuruk, kelas menengah kita juga sudah berkurang jauh, angkanya sekitar 9,3 juta kelas menengah. Ini lupa ingatan, apa gimana sih? Hah? Tahun 2022, saat kalian berkuasa di era Pak Jokowi, kalian tetap menaikkan PPN dari 10% ke 11%. Apakah di tahun 2022 itu perekonomian kita baik-baik saja di saat kita semua sedang berjuang ya, bangkit lagi setelah pandemi COVID? Hah? Apakah perekonomian kita baik-baik saja kala itu? Sedangkan kalian tetap menaikkan PPN dari 10 ke 11% sesuai amanat Undang-Undang HPP. Ada nggak kader kalian ini teriak-teriak kenaikan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon-pohon kehidupan? Kenaikan PPN bisa menjadi perekonomian rakyat semakin sulit. Apakah ada yang teriak-teriak tolak kenaikan PPN 11%, tolak kenaikan PPN 11% dari kader kalian saat kalian berkuasa? Apakah ada? Apakah ada? Kenapa sekarang ngomongnya kayak begini ya? Jadi begini, Undang-Undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka Presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Dan itu bisa juga menjadi pelanggaran Presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa Presiden melanggar undang-undang. Nah, sementara Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus membantah kalau kenaikan PPN merupakan inisiasi ataupun usulan dari PDI Perjuangan. Ia menyebut usulan itu merupakan usulan pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Saat itu, PDIP menyetujui kenaikan PPN dengan asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan ekonomi global dalam kondisi baik. Deddy menyebut saat ini ada permintaan agar pemberlakuan PPN 12% dikaji ulang karena kondisi ekonomi berubah, daya beli masyarakat menurun. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden, bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. 5 mendatang, pemerintah akan mulai memperlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Waspada rakyat Indonesia, terutama para pendukung Presiden Prabowo. Sedang ada permainan politik yang berbahaya. Isu kenaikan PPN menjadi 12% sedang dimanfaatkan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Mereka ingin membuat rakyat percaya bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Prabowo. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat fakta sebenarnya. Nyatanya, Undang-Undang Kenaikan Pajak telah disahkan tahun 2021, jauh sebelum Presiden Prabowo menjabat. Kebijakan ini disahkan ketika Ketua DPR RI saat itu adalah Puan Maharani dari PDIP. Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Bahkan Ketua Panitia Kerja yang menyusun aturan kenaikan pajak adalah Dolvi Otnil dari PDIP. Dan anggota DPR yang terbanyak pada saat itu dari DPR RI yaitu 128 kursi. Tapi sekarang lihatlah, elit PDIP justru ramai-ramai menyerang kenaikan PPN ini, seperti Ganjar Pranowo, bahkan Rieke Diah Pitaloka. Padahal PDIP yang dulu mendorong kebijakan ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Mereka inisiasi, tapi sekarang pura-pura jadi pembela rakyat. Ini bukan sekadar kritik, ini adalah upaya terstruktur
untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo. Mereka ingin rakyat lupa bahwa kenaikan ini adalah amanat undang-undang yang mereka buat sendiri 3 tahun lalu. Tapi kita tidak akan tinggal diam. Kita tahu siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang hanya bermain drama politik. Mari kita bersatu, lawan narasi palsu, dukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan lawan politik dua muka. Puan ingatkan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan memperburuk kondisi kelas menengah. Menurutnya sejumlah pakar berpendapat kebijakan itu membuat sektor kelas menengah akan semakin terhimpit perekonomiannya. Selain itu pedagang kecil pun akan merasakan dampaknya. Mbak Puan ngaco kadang-kadang. Gak mungkin lah masyarakat kelas menengah hingga pedagang terkena dampak kenaikan pajak. Gak mungkin masyarakat menderita karena pajak. Bukan gua yang ngomong Mbak Puan, tapi orang ini nih yang ngomong. Tahu kan orang ini siapa? Nih, kata dia, tidak mungkin kenaikan pajak untuk membuat rakyat menderita. Deddy Sitorus yang bilang, Mbak Puan. Siapakah Deddy Sitorus? Ya, Deddy Sitorus adalah ketua DPP PDIP. Sekolah sama Mbak Puan. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar, susah masuk DPR. Tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini. Ya segitu. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku? Kader partai Anda kan? Itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih? 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya. Si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Bukannya ketua DPR RI itu dari partai Anda. Harusnya kalau memang partai Anda itu membela wong cilik, membela yang benar, harusnya segera tangkap dong itu Harun Masiku, ya enggak? Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Inilah para provokator ya kan, manusia-manusia seperti inilah seharusnya janganlah diberikan panggung ya kan. Karena apa? Keberadaannya hanya menjadi sampah dan beban bagi masyarakat gitu loh. Karena Pak Deddy Sitorus ini orangnya tidak ada urat malu. Setiap hari kinerja dia tuh apa sih? Sampai sebegitunya menghina, merendahkan keluarga Pak Jokowi. Apa tidak ada habis-habisnya mereka ini mau merendahkan keluarga Pak Jokowi? Semakin mereka merendahkan keluarga Pak Jokowi, maka semakin ketahuan bahwa karakter partai PDIP itu busuk gitu ataupun buruk. Sangat disayangkan hal seperti ini. Seharusnya tolong dong pihak kepolisian, orang-orang seperti ini diamankanlah dari negara ini. Hanya buat gaduh dan ribut. Rakyat itu sudah gimana ya, udah damai gitu loh. Saat pemerintah sudah berganti dengan baik, ada lagi partai yang satu ini mengadu domba lagi ya kan. Tolonglah pihak kepolisian diamankanlah orang seperti ini. Kalau perlu dimasukin ke dalam kandang. Pak Deddy Sitorus ini provokator, ini manusia seperti ini. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi... Bukan hanya Effendi Simbolon. Terkadang saya pun suka merasa sedih ya. Ketika Pak Jokowi direndahkan, dipitnah oleh kader PDI Perjuangan sendiri. Sejahat apa sih Jokowi Dodo sama PDI Perjuangan?
Karena biar bagaimanapun, Joko Widodo sudah mengharumkan dan membesarkan nama PD Perjuangan, itu nggak ada yang bisa ngebantah. Satu-satunya presiden Indonesia yang dihantarkan oleh PD Perjuangan melalui pemilihan umum dan menang, yaitu Joko Widodo. Berbeda sekali sama Ibu Megawati Soekarno Putri, berapa kali beliau mencoba, kalah dan kalah. Menjadi presiden pun tidak melalui pemilihan umum. Iya kan? Kurang lebihnya lah, sudah membesarkan nama PD Perjuangan. Ingat, 5 tahun pertama Pak Jokowi menjabat, itu masih dipuja-puja, bos. Ya kan? Masih ada itu rekam jejaknya. Tapi begitu Pilpres 2024, banyak sekali yang menyerang Jokowi, bahkan kadernya sendiri. Tuh. Jadi kalau ingin dicintai rakyat Indonesia, rendah hatilah seperti Jokowi. Ya kan? Mungkin berawal dari iri ya. Berawal dari iri ya. Kenapa sih dari Sabang sampai Merauke banyak sekali yang mencintai Joko Widodo? Rendah hatilah seperti Jokowi. Membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai. Siapa yang membuat kebijakan yang membuat ngilu di masyarakat Indonesia, Pak Ganjar? Siapa gitu loh? Tidak ada gitu loh. Anda saja yang merasa kebakaran jenggot. Ya, setelah mendengar bahwasannya pemerintah akan menaikkan pajak 12% tahun depan. Rakyat yang tahu data, yang tahu fakta, ya, yang riset, yang tahu riset, yang suka membaca, tidak akan mudah percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Anda karena tidak, mungkin saya rasa Anda tidak riset dulu sebelum Anda berbicara, makanya Anda ngomong aja gitu, asal ngomong gitu loh, tanpa punya data. Ya, asal Anda tahu ya, Presiden Prabowo kemarin itu sudah menegaskan dengan tegas bahwasannya kenaikan pajak 12% itu hanya diperuntukkan untuk barang-barang mewah saja. Jadi pemerintah tidak akan menekan rakyat miskin, rakyat kurang mampu, rakyat tidak mampu. Ya, rakyat yang tidak memiliki perekonomian yang mapan. Tidak akan pernah itu, ya, pajak dikenakan tinggi kepada mereka. Tapi, ya, kenaikan pajak 12% itu akan dikenakan khusus kepada barang-barang mewah. Dalam hal ini pengusaha-pengusaha yang punya, ya, usaha-usaha yang bisa dikatakan di atas rata-rata itu. Itu baru pajak yang dikenakan kepada barang-barang mewah mereka, bukan kepada rakyat miskin. Jadi, Anda berbicara seolah-olah Anda itu berada di pihaknya rakyat yang miskin, ya, di wong-wong cilik. Padahal sebenarnya tidak gitu loh. Anda tidak tahu sama sekali bagaimana konteks terjadinya kenaikan PPN 12% ini. Dan Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwasannya, ya, kenaikan pajak 12% ini itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu sudah ada di undang-undang, ya. Dan tahun depan rencananya akan mulai dijalankan, dieksekusi. Dan ingat, sekali lagi, tidak ada kebijakan kenaikan PPN 12% ini yang merugikan rakyat.